Tuhan memberkati, maka dampaknya bisa lebih besar daripada kemampuan saya. Jadi sebagai pemimpin, tugas kita adalah mengenal orang yang kita pimpin. Sama seperti kalau kita jadi orang tua, kita harus tahu anak kita masing-masing itu triggernya apa. Kalau kita salah memberi insentif, tidak maksimal dampaknya. Semua kita sebagai pemimpin, kita punya limit dalam pengetahuan kita, dalam kemampuan kita. Tidak ada yang tidak punya limit kecuali Tuhan Yesus. Kita semua punya batasan. Batasan itulah yang membuat ukuran maksimal dampak kita sebesar kapasitas kita. Ada dua hal yang membuat dampak kita, dampak kepemimpinan kita bisa melewati kemampuan kita atau kepandaian kita atau kapasitas kita. Yang pertama adalah berkat Tuhan. Ya, kalau Tuhan memberkati, maka dampaknya bisa lebih besar daripada kemampuan saya, daripada kepandaian saya. Yang kedua adalah empowerment atau memampukan orang yang kita pimpin supaya mereka bisa menyumbangkan lebih kepada pelayanan ini, organisasi ini, atau perusahaan ini. Yang saya pelajari dari Raja Ahasveros banyak kaitannya dengan empowerment ini. Gallup, itu lembaga penelitian di Amerika, menemukan bahwa kalau karyawan itu engage itu artinya dia pengen terlibat, dia pengen menjadi bagian dari perusahaan, maka mempengaruhi tingkat produktivitasnya. Ya. Jadi kalau ada perusahaan atau ada lembaga, organisasi, bahkan gereja, dibuktikan di penelitian BRC juga, kalau ada karyawannya, stafnya yang engage, pengen terlibat lebih jauh, ya, maka produktivitasnya lebih tinggi daripada karyawan atau staf yang tidak engage. Lah, untuk membuat karyawan engage atau staf atau tim pelayanan atau jemaat di gereja, untuk membuat mereka engage, kita perlu tahu triggernya apa yang bisa membuat mereka mau terlibat. Nah, tugas pertama seorang pemimpin yang saya belajar dari Raja Ahasveros adalah mempelajari tiap-tiap orang berbeda. Ya. Kita yang punya anak lebih dari satu misalnya, anak kita triggernya juga beda. Ya. Nah, ini beberapa contoh saja. Kalau di perusahaan, ada karyawan yang triggernya adalah kalau dinaikkan gajinya, monetary, bonus, kemudian dia merasa lebih bisa engage, lebih senang. Monetary insentif bisa trigger dia untuk lebih engage. Tapi ada orang lain yang trigger engage-nya bukan di uang. Ya senang aja dapat tambahan gaji, senang aja dapat bonus, tapi prestise lebih penting buat dia. Ya. Kedudukan, disanjung, diistimewakan, naik bisnis kelas atau apa, itu lebih penting daripada kenaikan gaji misalnya. Tapi ada juga orang lain yang dia akan bisa engage kalau dia dipercayai. Ya. Dia diberi tanggung jawab. Jadi sebagai pemimpin, tugas kita adalah mengenal orang yang kita pimpin. Sama seperti kalau kita jadi orang tua, kita harus tahu anak kita masing-masing itu triggernya apa. Kalau kita salah memberi insentif, tidak maksimal dampaknya. Ya bisa orang senang, tapi tidak maksimal. Orang yang tidak mementingkan soal prestis, kita berikan prestis, kedudukan, ya, kartu VIP, segala macam, tidak ada gunanya buat dia. Tanggung jawab seorang pemimpin nomor satu, kenali picunya apa, triggernya supaya orang lebih terlibat, lebih terbeban apa. Apakah itu soal monetary, apakah soal prestis, atau trust, tanggung jawab, atau apa yang lain. Menurut saya Ahasveros betul-betul belajar dari Perdana Menterinya ini, yang bisa trigger dia untuk bisa commit apa gitu. Ya. Dan dia temukan yang bisa membuat Haman commit adalah prestige. Maka langsung
Begitu diangkat jadi Perdana Menteri, dia keluarkan undang-undang, semua orang yang ketemu dia harus sujud sampai tanah. Padahal perintah seperti itu tidak ada untuk Ahasveros, tapi diberikan kepada Perdana Menteri ini. Jadi dia ingin lihat triggernya di mana supaya Haman itu commit betul-betul kepada dia. Poin kedua adalah recognition atau afirmasi. Semua orang membutuhkan recognition dan afirmasi dalam dosis yang pas. Ya. Kalau kita berikan berlebihan, orang mungkin tidak akan bisa take itu sebagai sesuatu yang genuine. Tapi kalau kita tidak pernah memberi recognition, juga lama-lama dia padam apinya. Jadi semua orang di sekitar kita, itu anak saudara, istri, suami, teman, pegawai di kantor, staff, CEO, bos, semua butuh dosis yang pas, recognition dan affirmation. Ya. Nah, cara kita recognize orang juga beda-beda. Karena afirmasi yang kita berikan beda-beda. Kadang-kadang orang diberi bunga dianggap afirmasi. Kadang-kadang orang dengan cara lain disampaikan di depan umum, afirmasi. Kadang-kadang butuh sertifikat untuk recognition. Meaningful recognition buat dia itu apa? Meaningful affirmation buat dia. Tapi semua orang. Ya. Nah, kalau kita bicara soal recognition ini, di keluarga juga sama, anak kita semua sama. Jangan berikan terlalu banyak, terlalu dalam waktu yang sama, tetapi berikan dalam dosis yang pas, tapi sering. Nah, timingnya kapan? Paling bagus ya memberikan afirmasi dan recognition ini adalah segera setelah dia melakukan perbuatan yang terpuji. Nomor 2, berikan di depan orang-orang yang kenal dia. Kalau dia diberi pujian di depan orang yang tidak kenal dia, tidak ada gunanya. Ya. Berikan dengan ketulusan hati. Ya. Bukan sekedar untuk menyenangkan dia. Jadi sebagai pemimpin, kita harus pasang mata baik-baik untuk cari kesempatan lihat orang yang kita pimpin. Itu anak kita, istri kita, suami kita, semua. Di kantor, di gereja. Supaya kalau ketemu dia berbuat sesuatu yang terpuji, kita bisa berikan afirmasi, kita bisa berikan konfirmasi. Empowerment nomor 3, create ownership. Apa yang dikerjakan Ahasveros menurut pendapat saya sudah benar. Jadi untuk levelnya Haman, dia tidak micromanaging. Kalau pemimpin yang lebih junior, pemimpin manajer yang baru, ya mungkin perlu kita double check. Bagaimana kamu prosesnya menemukan akar masalahnya ini gimana gitu, ya. Bagaimana prosesnya sampai ke sini? Kok bisa mengusulkan begini bagaimana? Ya. Yang kedua, dia juga tidak second guessing motifnya apa. Karena dia assume orang selevel Haman ini bukan ketemu di pinggir jalan, dia sudah meniti dari bawah, ya. Dan kemudian bisa mengalahkan semua saingannya. Harusnya Raja Ahasveros assume orang selevel ini harusnya sudah ngerjakan PR-nya. He has done his due diligence. Bahwa yang dia pakai datanya sudah reliable, sudah dikonsultasikan dengan advisor terbaik di kerajaan itu, dan dia sudah lihat semua option pilihan yang lain, akhirnya milih yang ini. Itu proses yang harusnya sudah dikerjakan. Kalau belum dikerjakan oleh Haman, ya keterlaluan, dia miss di situ. Ya. Jadi pada tingkat kepemimpinan tertentu, saudara tidak harus selalu kemudian micromanaging lagi pekerjaannya atau second guessing his motive. Kalau masih begitu, buat apa dia di posisi Perdana Menteri? Jadi trust build ownership. Ya, kemudian di ayat 10 dikatakan Raja Ahasveros bilang itu proyek ambil, semua kepercayaan diberikan. Ya, jadi ownership penting. Ownership dibangun lewat trust. Apalagi yang diberikan oleh Raja Ahasveros untuk empower Haman. Dukungan moral. Sehingga tidak dilepas begitu saja. Diberi cincin. Saya bertanggung jawab, kamu kerjakan. Ya. Yang kedua, diberi dukungan finansial. Biasanya proyeknya bagus, saya bayar sendiri. Bukan gitu. Ya. I will cover the cost. Dan yang ketiga juga pertemanan. Jangan diartikan bahwa kalau semua sudah dikerjakan oleh raja dengan benar,
harusnya berhasil, ya harusnya begitu. Tapi Haman ternyata belum mengerjakan due diligence yang harusnya menjadi bagiannya. Dia belum ngecek egonya sendiri. Ya, jadi dukungan diperlukan dalam pemberdayaan atau empowerment. Yang nomor 5 yang diberikan oleh Ahasveros kepada Haman adalah platform dan spotlight. Nah, kalau pemimpin tidak secure, dia tidak akan berani memberikan platform ini. Ya, selama ini kita sebagai pemimpin kita punya platformnya, kita punya mic-nya, spotlight-nya mengarah ke kita. Tapi kalau kita empower orang, maka kita share platform, space di podium kita bagi dua, lampunya nyoroti orang yang di-empower. Nah, Ahasveros tidak khawatir, tidak takut kehilangan loyalitas pegawainya. Ya, karena pemimpin yang secure itu punya daya tarik sendiri. Dia selalu mikirkan orang lain daripada mikir dirinya sendiri. Kalau pemimpin yang tidak secure, banyak orang menjauh dari dia. Ya. Ahasveros kayaknya pemimpin yang secure, dia minta orang-orang honoring si Haman, nyembah ya Haman, ya. Dia tidak merasa takut akan kehilangan rakyatnya atau pegawainya. Karena sekali lagi pemimpin yang secure itu attract other leaders. Ya, karena apa? Karena dia secure, selalu perhatiannya ke orang lain, tidak nyedot ke dalam dirinya sendiri. Jadi empowerment yang dikerjakan nomor 5 oleh Ahasveros ke Haman adalah memberikan platform. Ya, diberi spotlight supaya pegawainya semua lihat ini loh. Pegawai yang melebihi semua pegawai yang lain. Keberhasilannya ada. Nah, setelah ini saya akan berikan 3 beware. Ya, 5 empowerment dan 3 beware. Hati-hati. Hati-hati yang pertama itu saya belajar dari Haman. Ada orang-orang yang addicted pada pujian. Ya, kalau kita punya addiction tidak harus cuman drug, obat-obatan. Ada orang yang addiction-nya adalah dipuji orang lain, disanjung orang. Ya, orang ini biasanya ada masalah dulu dengan self-worth-nya, rasa harga dirinya. Maka kalau ada orang yang addicted dengan dipuji, disanjung orang, setiap kali dia ngerjakan apa-apa, motivasinya adalah moga-moga nanti di ujungnya akan dapat pujian, sanjungan dari orang-orang. Dan yang namanya addicted itu tidak pernah terpuaskan, never enough. Selalu pengen, tiap kesempatan tidak ada kenyangnya, pengen disanjung-sanjung orang terus. Tapi addiction itu juga adalah weakest spot in our life. Jadi kalau sudah punya addiction tertentu, tidak tahu karena addicted untuk dipuji, disanjung-sanjung, atau addicted apapun juga, itu weak spot kita. Dan iblis tahu ya, bagaimana menjatuhkan kita. Ya, addiction macam-macam. Ya, ada juga ya sudah tahu sendiri macam-macam addiction dalam hidup ini. Tapi itu adalah never enough, tidak pernah cukup. Jadi gampang sekali kalau kita pas menuju sukses, dipegang addiction kita akan mulai goyang lagi. Sesungguhnya kalau orang punya addiction seperti Haman ini, sesungguhnya dia mau menyenangkan siapa sih? Yang mau dia senangkan tentu dirinya sendiri. Ya, bukan Tuhan, bukan bosnya, bukan customernya, tapi dirinya. Karena apa? Karena addiction tadi. Pengen disanjung, pengen dipuji. Sebelum itu dapat, dia tidak bisa tidur. Ya, saya baca di pasal-pasal berikutnya. Tidak bisa tenang, tidak bisa makan. Karena never enough addiction. Beware yang kedua adalah anger and revenge. Itu di ayat yang kelima, kemarahan dan dendam. Kalau sudah perhatikan, pasal 3 kitab Esther ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menjelaskan kepada pembaca asal-usul daripada Hari Raya Purim. Itu belum kelihatan di pasal 1, belum kelihatan di pasal 2. Baru di pasal 3, di ayat 7 mulai disebut waktu Haman membuang pur atau lot atau dadu, undian. Ya. Jadi itu asal-usul kata Hari Raya Purim
satu-satunya hari raya di tengah orang Yahudi yang harus wajib untuk sukacita, ya, bukan pilihan, bukan tergantung makanannya, bukan tergantung programnya, harus kalau merayakan Purim harus sukacita. Dan itu setahun sekali bulan Maret. Nah, kita di Perjanjian Baru tiap hari adalah Purim. Ya, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Maka kita harus merayakan Purim tiap hari, bersukacita. Kalau orang Israel cuma setahun sekali, dalam Yesus kita setiap hari merayakan Purim. Bab 3 atau pasal 3 ini menceritakan asal muasalnya Purim dari mana. Pasal 3 ayat 1, 2, 3 itu menjelaskan Haman diangkat di posisi tertinggi. Ayat 4 dan berikutnya menjelaskan awal kejatuhannya. Begitu cepat orang yang tidak punya karakter, ya, begitu dia naik, dia langsung buat jalan untuk terjun bebas ke bawah. Jadi kalau sudah lihat pasal ketiga, sesungguhnya keputusan yang dia ambil setelah 3 ayat yang pertama adalah awal daripada kejatuhan Haman. Jadi kalau orang Israel, orang-orang Persia baca, begitu disanjung di tempat yang tinggi, hari berikutnya dia mulai membuat jalan menuju ke jurang yang paling bawah. Kehancurannya sama sekali dia dan keturunannya semua. Kenapa kok sampai keputusan itu disebutkan di bab 3 menyebabkan sisa hidupnya kemudian habis, keluarganya namanya semua habis? Ya, kita tahu karena keputusan tidak boleh diambil pada saat kita marah. Anger tidak pernah mendatangkan kebaikan. Tidak pernah. Tidak ada tulisan di Injil Tuhan Yesus marah kecuali Markus pasal 3. Tapi Markus pasal 3 pun itu kaitannya dia jengkel. Ya, dia jengkel. Ya, ada satu lagi perumpamaan di Matius 18, tapi itu perumpamaan tentang hamba yang tidak memberikan yang baik kepada hamba lainnya. Waktu Yesus memutarbalikkan meja, ya, tidak ada kata-kata marah. Mungkin dia singkirkan semua orang jualan dan segala macam, dan tidak harus marah. Bagaimana dengan perkataan di Efesus? Dikatakan kalau kamu marah, jangan sampai kamu bawa tidur. Buat saya itu seperti Matius 19 tentang perceraian. Waktu itu Yesus berkata, Musa mengizinkan perceraian karena kedegilan hatimu. Harusnya tidak boleh cerai. Tapi karena kamu degil, ya dibuatkan peraturan. Harusnya kita tidak perlu marah, karena dalam kemarahan, marah tidak menghasilkan apa-apa yang baik. Apalagi ngambil keputusan saat marah. Never menghasilkan sesuatu yang baik. Revenge, dendam, ya, karena kalau kita lihat Haman ini, nenek moyangnya adalah Raja Agag dari Amalek, yang waktu itu dikalahkan oleh Saul, orang Benyamin, nenek moyangnya si Mordekai. Ya, mungkin dia juga dendam. Dendam dan kemarahan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan ngambil keputusan apa-apa pada saat kita takut, pada saat kita marah, pada saat kita dendam. Bagaimana kita menghindari kesalahan yang dibuat oleh Haman? Kalau mau ngambil keputusan, ada beberapa hal ini yang sudah perlu cek. Satu, check your ego. Motifnya ini mau cari sanjungan, pujian, motifnya apa? Apakah ini karena ego saya? Atau untuk siapa saya kerjakan ini? Untuk Tuhan? Untuk orang lain? Atau memuaskan addiction saya tadi? Nomor 2, check your emotion. Saya mengambil keputusan karena marah, karena takut, atau karena untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, check your heart. Apakah saya ambil keputusan karena dendam? Apakah saya sudah mengampuni orang-orang yang di depan saya ini, yang berurusan dengan saya? Ya, check your heart. Yang keempat, fokus pada isunya. Harusnya Haman bertanya, kenapa yang lain berlutut, kenapa si Mordekai tidak mau berlutut? Alasannya apa? Tapi karena prinsipnya, jadi dia bisa belajar dari Mordekai. Yang terakhir, bagaimana bisa menuai maksimal dari kejadian ini untuk 3G. Untuk Tuhan, untuk pertumbuhan kita, dan untuk masyarakat banyak, Google. Ya, God, Growth, and Google.
Jadi bagaimana melihat penyelesaian daripada persoalan ini, yang Mordekai tidak mau sujud ini, bagaimana menyelesaikan ini untuk kemuliaan Tuhan, supaya saya bisa bertumbuh dan masyarakat banyak bisa diberkati. Yang terakhir, beware nomor 3 adalah pressure. Semua leadership ya, menghadapi pressure. Mordekai juga menghadapi pressure, tekanan seorang pemimpin. Pressure-nya dari mana saja? Pressure yang pertama tentu dari teman-temannya si Mordekai. Ya. Kenapa sih kamu tidak mau berlutut? Berlutut aja sulitnya apa sih? Ya. Cuman 1 menit, cuman setengah menit, dan segala macam. Pressure dari teman-temannya. Dia tidak mau dengerin teman-temannya karena dia menghidupi value-nya. Sekarang kita menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terakhir itu tahun 2008. Ya, Global Economic Crisis. Waktu setelah 2008, James Collins nulis buku penelitian yang judulnya Why the Mighty Fall. Kenapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah lebih dari 100 tahun berjaya, tahu-tahu berjatuhan di tahun 2008. Terus dari bukunya disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak jatuh adalah perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas value-nya, commit kepada value atau culture-nya. Jadi pemimpin seperti Mordekai, saya belajar dari Mordekai, mempertahankan value-based leadership. Walaupun tekanan dari teman-temannya, ya sahabatnya mungkin berkata, kenapa sih tidak mau compromise? Sekali ini aja compromise. Kita di dunia bisnis, kita di pelayanan, di gereja juga mungkin menghadapi hal yang sama. Ya, kalau yang namanya value itu tidak bisa dikompromis karena berarti kita mengkhianati diri kita sendiri. Kompromis bisa kepada taktik, bisa strategi, tapi bukan value. Jadi teman kita, mungkin bos kita, mungkin keluarga kita, kenapa tidak mau kompromis value satu ini? Ya. Pressure. Yang kedua, mungkin juga pressure dari moral kita sendiri. Bayangkan kalau kemudian dia tahu bahwa oleh karena dia mempertahankan value-nya, seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Mordekai juga dapat pressure dari standar moralnya sendiri. Bagaimana dia akan merasa guilty sepanjang hidupnya. Pressure bisa datang dari mana juga. Dari teman, dari masyarakat, dari bos, dari moral sendiri. Ini yang membuat kita perlu punya team of leaders, leadership team, punya mentor, punya orang yang bisa diajak ngomong. Karena semua pemimpin selalu menghadapi pressure dan kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai value-based leaders? Yang pertama yang gampang-gampang, ya, jauhi perusahaan, jauhi organisasi yang value-nya konflik dengan value saudara. Karena ini akan menyebabkan unnecessary konflik batin dan akibatnya stres dan segala macam. Yang kedua, jauhi organisasi perusahaan yang punya value gaps. Value gaps itu apa? Value gaps adalah value yang ditempel di tembok atau ditulis di buku berbeda dengan yang dihidupi oleh pemimpinnya. Itu namanya value gap. Ini organisasi yang tidak punya integritas. Jauhi organisasi perusahaan yang seperti itu. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang mudah mengkompromisikan value-value-nya. Gampang nekuk-nekuk value-nya. Ini pengaruhnya akan jelek buat hidup saudara. Values begin at home. Ya. Dasar-dasar landasan value kita itu dibangun waktu kita masih kecil di keluarga kita. Nah, menurut saya sumbangan terbesar seorang pemimpin buat organisasi atau buat istri anaknya, ya buat keluarganya, buat gereja adalah menanamkan values yang godly, yang ilahi. Karena values ini adalah core daripada culture. Tadi Colin sudah studi perusahaan-perusahaan yang bertahan melewati berbagai badai. 1930, 1984, 2008.
semua krisis dunia dilewati adalah organisasi yang kuat bertahan di value-value mereka. Keluarga juga sama. Jadi orang tua berpikir, saya mau memberikan yang pemberian terbaik untuk anak saya, education, pengetahuan, atau warisan Roma. Semua itu bisa hilang. Kalau toh pengetahuan yang bisa ngatur bagaimana pengetahuan dipakai adalah values ini sendiri. Atau culture dalam keluarga kita. Kita mimpin perusahaan, mimpin gereja, mimpin pelayanan, be intentional. Untuk supaya lewat hidup kita, value-value itu tertanam. Ya, sampai titik di mana sudah distill, sudah menep, gitu orang Jawa bilang, maka kita kemudian bisa move on. Tapi penting untuk kita build the culture, demonstrate values kepada orang-orang yang kita pimpin.